Jamaah. Oh Yeay, Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema rezeki tersembunyi yang bisa diraih. Tapi sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang sedekah tak mandang bulu. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Aduh Masya Allah Ustadz, itu rasanya bagaimana ya berbagi walaupun sebenarnya tahu dirinya kekurangan juga Ustadz. Oh, dia tidak merasa kekurangan itu. Terus gimana Karena Ustadz? orang yang sanggup berbagi, mereka selalu merasa saya kelebihan. Aduh Masya Allah, itu jadinya contoh Cuma buat kita lagi casingnya ya. aja yang kelihatan kekurangan. Aduh, rasanya senang banget deh lihat orang saling berbagi begitu Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam, benarkah rezeki yang tersembunyi itu akan datang ketika kita bisa ikhlas menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita tanpa mengeluh sedikit pun kepada Allah. Nah, mohon izin tausiahnya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saskia Tabe guru kami Ustaz Maulana Ustaz Asad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah 156 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka mendapatkan kebaikan dan juga kasih sayang dari Allah dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa ikhlas, orang yang senantiasa ridha akan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Dzaqa ta'mal iman, akan merasakan lezatnya keimanan orang yang ridha Allah sebagai pengurusnya. Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Pagi-pagi zikir pagi baca raditu billahi rabba. Apa artinya? Saya rela Allah yang ngurusin semuanya. Urusan saya cuma berikhtiar. Urusan hasil urusannya Allah. Saya dapat sakit, urusan saya berobat. Sembuhnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Seorang pedagang, pengusaha keluar dari pintu rumahnya, apakah dia yakin ada yang beli dagangannya? Tidak ada jaminan. Apakah dia sudah hitung? Pasti si Anu hari ini beli, si Anu pasti ini beli. Ada perhitungannya, tapi dia tidak bisa menjamin itu semua. Maka saya berusaha, saya kasih kualitas terbaik pada dagangan saya kasih kualitas terbaik pada ikhtiar saya. Tapi urusan hasilnya urusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, maka nikmat terasa hidup itu kalau ridho, kalau ikhlas menjalani semuanya. Beda ikhlas, beda ridho. Kalau menerima ridho, kalau memberi ikhlas. Kenapa nikmat rezeki itu adalah ikhlas itu juga? Karena nanti bisa kau petik buahnya amalmu kalau kau ikhlas. Kalau tidak ikhlas bagaimana mau dipetik? Ada orang baca Quran ternyata cuma pengen didengerin suaranya bagus. Dilemparkan bacaan Qurannya nanti di hari kiamat. Ada orang sholat tapi cuma pengen dikatain ahli ibadah. Dilemparkan nanti sholatnya di hari kiamat. Ada orang bersedekah tapi hanya untuk tangan kanan memberi tangan kiri. Selfie, subhanallah. Maka ini akan dilemparkan nanti sedekahnya di hari kiamat. Maka orang yang merasakan rizki nikmat itu adalah ketika dia memberi, dia ikhlas. Ketika mendapat sesuatu dia ridha. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu? Orang yang lapang dadanya akan merasakan nikmatnya kehidupan. Orang yang ridho akan keputusan Allah maka akan merasakan kelezatan iman. Dia puasa. Kenapa puasanya kuat?
kenapa kok puasa dia nggak makan, nggak minum loh. Dia nggak makan, nggak minum kok bisa ketawa-ketawa. Kok masih bisa lincah kayak guru kita Ustadz Maulana puasa tiap hari tapi kok bisa lincah. Karena ridho, tahu bahwasanya saya puasa disuruh sama Allah. Berarti pahalanya juga disediakan sama Allah. Kenapa ada orang capek-capek berlari, capek-capek ngantri untuk berangkat haji. Karena tahu ridho akan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak ridho, ya Allah ngitung 20 tahun berangkat haji lama banget. Aduh, kok nggak nyampe-nyampe, Kok nggak nyampe-nyampe, kok nggak puasa kok azan dipanggil-panggil, maghrib lama banget. kok masih zuhur, Kok masih terus zuhur. ya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Siap, Ustaz Syam. sama-sama, Boleh tepuk Saski. tangannya jemaah. Jadi itu dia ya jemaah, kuncinya adalah ikhlas. Kuncinya apa? Masya Allah. Sekarang Saskia mau tanya sama Ustadz Asad. Mohon izin Ustadz Asad. Nah, Masya Allah Ustadz, Saskia mau tanya nih, benarkah salah satu rezeki tersembunyi selanjutnya yang hanya sebagian orang di akhir zaman ini adalah, yang di akhir zaman ini miliki adalah sifat qanaah. Nah, mengapa qanaah itu merupakan rezeki tersembunyi dan bagaimana cara kita meraihnya supaya ini tuh terwujud dalam hidup kita? Mohon izin Baik, tausiahnya terima Ustadz kasih, Asad. Kak Saskia. Jamaah. Oh jamaah ya. Iya. Qanaah merupakan sifat yang menjadi salah satu ciri bagi orang-orang yang beriman. Apa itu qanaah? Qanaah adalah merasa cukup atas segala pemberian Allah. Nah, kenapa qanaah merupakan rezeki? Ya, rezeki yang tersembunyi nih. Karena nggak semua orang bisa merasakan qanaah. Karena tidak semua orang bisa merasakan syukur kepada Allah. Karena syukur itu adalah sesuatu yang mahal. Ya. Apa yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi orang-orang yang bersyukur akan Allah berikan nikmat yang lebih banyak dibanding sebelumnya. Tapi Allah juga peringatkan, kalau kamu tidak bersyukur maka hati-hati. Karena azabku sangat pedih. Nah, lalu bagaimana agar kita bisa selalu merasa cukup atas pemberian Allah? Bagaimana caranya ibu-ibu? Kita harus selalu melihat bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu merupakan nikmat dan karunia yang Allah berikan. Sehingga apa? Kita selalu merasa bersyukur. Karena Allah kita hari ini kita dikasih 100.000 kita bersyukur. Bersyukur. Dikasih 1.000.000. Alhamdulillah. Dikasih 1.000. Alhamdulillah juga. Astagfirullah, alhamdulillah juga ya. Jadi berapapun yang diberikan Allah ya, kita harus bersyukur. Karena dengan bersyukur itu akan meningkatkan, menambah lagi rezeki kita. Nah yang kedua, dengan bersyukur akan memberikan kesehatan bagi diri kita ibu-ibu. Kenapa orang-orang yang bahagia dengan hidupnya, yang bersyukur dengan hidupnya, maka lebih sehat, betul nggak? Ya. Tapi kalau kita ngeluh, capek, ya, mengurung diri di kamar, garuk-garuk tanah, gitu, nah itu apa? Akhirnya kita menjadi hambanya yang tidak bersyukur. Tapi saat kita selalu merasa cukup atas pemberian Allah, saat kita selalu merasa bahwa apa yang Allah berikan ini ya sudah takarannya. Kita belajar bahwa rezeki itu pasti tidak mungkin tertukar karena sudah tertakar. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah, maka bentuk rasa syukurnya adalah kita meyakini bahwa itu merupakan pemberiannya dan kita merasa cukup dengan pemberian itu. Gitu. Masya Allah, jadi sifat qanaah itu sendiri ya Ustadz ya? Betul sekali. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz kasih. Asad. Boleh tepuk tangannya jemaah. Nah kembali lagi nih sama apa yang Ustadz Asad katakan tadi, memang kita ini harus merasa cukup. Dikasih 100.000, merasa cukup ya Ibu? Cukup. Dikasih 1 juta? Alhamdulillah. Dikasih 1.000? Alhamdulillah, walaupun yang atas ada bisik-bisik astagfirullahalazim gitu. Nah Masya Allah, jamaah. Sekarang Saskia mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat angkat tangannya. Angkat tangan semua. Yang mana ya? Yang mana? Ini kali. Yang mana ya? Ini kali, bukan ini. Bukan. Soalnya Jangan. dia dari tadi kayak ngambek banget sama bapak ini. Oh ya Allah.
Mana? Sepertinya di sini. Oh iya, dari Ini udah. tadi diangkat tangan terus kasihan Izin ini. Ibu, boleh ikut ke Ayo, tengah maju, Bu, Ibu. sini. Izin Ibu. Gak usah malu-malu, Bu. Silakan Ibu, sini Ibu, bareng Anggaplah sama rumah aku. Ibu sendiri, karena memang ini studio. Boleh izin Ustadz Syam, boleh ikut ke depan bersama Ustadz Maulana. Ya. Izin ya Ustadz Asad. Silakan curhat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Pak Ustadz. Iya, kami curhat. Gini Pak Ustadz, yang namanya seorang ibu kadang-kadang kan anaknya suka ya gitu dibilangin gini ngelawan gitu kadang ya. Ini mah buat semua anak mungkin juga ada Ngeyel yang gitu gitu ya, ya. Ibu Iya, ya? iya, iya. Terus Mm-mm. sebagai orang tua kan kalau kadang-kadang kesel dia kadang-kadang marah-marah gitu gimana. Itu gimana hukumnya buat seorang ibu gitu. Biar ke anak biar enggak ini gitu Iya. Ustadz. Makasih banget ya. Luar biasa ya. Wow. Ibu yang punya anak 20 ya. Ya Allah. Cuma 2 orang. Aduh, ya Allah. Yang lain nggak ada udah punya 8 Pak Ustadz. Semuanya punya 8 cuman dia sama Allah diambil masih bayi. Oh, subhanallah. 6 orang yang meninggal, sisa 2. Iya. Ya Allah, Ibu Subhanallah. tangguh ini. Izin Ustadz Syam. Surga sudah Ibu. Ibu tadi bertanya yang namanya seorang ibu. Emang ibu namanya siapa? Sebenarnya Tisah. Oh, Ibu Tisah. Tisah. Iya. Ibu Irit. Tisah. Tisa Biana. Tisah. Oh, beda itu. Beda itu. Tisahnya. Bukan Subhanallah. Tisah ya. Ibu kalau kesel sama anak silahkan marah karena kebaikan. Itulah yang disebut dengan nafkah batin. Banyak orang mengatakan nafkah lahir batin. Di antara nafkah batin itu adalah marahnya orang tua kalau anak itu tidak berlaku baik. Marahnya orang tua kalau anak tidak sholat, nafkah batin tuh. Nafkah batin itu marahnya seorang suami ketika istrinya tidak menjaga aurat, nafkah batin itu namanya itu. Marahnya seorang ibu ketika anaknya tidak mau belajar ngaji, marahnya seorang orang tua. Nah ketika sudah marah kepada anak, bagaimana caranya? Doakan, jangan lupa. Jangan cuma marah doang, lupa mendoakan. Maka doakan pula. Dan ibu kalau memang ibu merasa salah kepada anak, tidak merendahkan status ibu kalau ibu minta maaf kepada anak. Masya Allah. Banyak orang tua tidak mau minta maaf sama anak. Padahal dia pikir rendah statusnya kalau dia minta maaf. Padahal orang tua yang minta maaf kepada anak, anak juga melihat Masya Allah baik sekali orang tua aku ini karena mau minta maaf kepada anaknya. Masya Allah. Tangan dong. Terima kasih Pak Ustadz semua. Tunggu, aku belum. Ya. Alhamdulillah. Dengerin. Penjelasannya. Ya. Buat semua orang tua, jangan biarkan anakmu durhaka terhadapmu, kata Nabi. Bagaimana caranya? Dengan membiarkan anak itu durhaka dengan cara mempersulit anak. Kita sendiri yang mempersulit anak. Udah tahu anak ini tidak bisa ngerjain ini, ngapain disuruh? Mau gak anaknya tidak ngeyel, melawan Mau. orang tua? Mau salat, supaya anak mau dengerin salat dan nasihat. Caranya gini, 10 menit sebelum masuk waktu sholat beritahu anak. Nah main ya, 10 menit lagi ya masuk waktu sholat. Itu aja. Jadi kita berikan warning, peringatan dulu. Jangan langsung marahin. Tidak ada anak nakal. Dengerin, tidak ada anak nakal dan tidak ada anak bodoh. Masya Kenapa Allah. ada anak nakal? Karena kurang perhatian. Kenapa ada anak bodoh? Karena tidak diberitahu. Makanya saya tanya ibu, berapa anaknya ibu? 20? Bukan, 2. Tahu nggak? Belajar sama guru yang mengajar di kelas. Muridnya 20 dan dia sabar untuk mengajarin anak itu. Masya Masya Allah. Allah. Tepuk Ibu juga tangan ikut dong, Bu. sabar kan Bu ya? Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz ya. Terima kasih Ya. banyak Ustaz Syamsul Maula. Boleh kembali ke tempat Ibu. Silakan. Selanjutnya sepertinya yang sampingnya udah geser-geser nih jamaah. Udah aku dong mau curhat. Langsung aja ya Ibu ya. Izin Ibu ikut ke tengah. Ini dari awal segmen angkat tangan terus dia. Iya betul makanya. Alhamdulillah kesampaian nih Ibu ya. tadi, sebelum syuting angkat tangan terus. Itu dia semangatnya jamaah Islam itu indah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Bu Iis wabarakatuh. dari Iis. Bu Iis Iis. dari Majelis Taklim Baitur Ridho Cibolerang Bandung. Tepuk tangan jamaah. Curhat dong Ustadz. Iya kami curhat. Curhat ya. Curhat. Curhat iya. Masya Allah. Saya itu seorang istri yang sudah ditinggal suami karena meninggal dunia. Oh, meninggal. Saya juga suami yang ditinggal istri karena meninggal. Iya.
Enggak, maksudnya ditinggal suaminya bukan karena yang lain gitu ya. Iya, iya. Mendadak itu, jadi tidak sakit dulu. Iya. Waktu suami saya ada, saya tuh senang ya karena segala sesuatu apapun tuh dipenuhi sama suami. Jadi mau apa gitu, saya nggak berpikir apa-apa. Nah setelah suami saya meninggal, ternyata kok sulit gitu ya. Kayak perekonomian sulit, terus kayak apa-apa sih tuh mau gimana gitu. Terus saya dalam hati tuh ada perasaan begini, Pak kalau Bapak masih ada, saya nggak akan begini gitu. Apakah saya salah? Gitu ya. Katanya, soalnya dosa katanya dok. Pak Ustadz, bukan dokter. Mau tahu nggak jawabannya? Iya. Salah dan dosa. Benar berarti ya? Enggak, satu lagi. Oh udah aja. Ya, baik Ibu. Ya, Allah melarang. Ibu mengatakan seandainya dulu begini dan begini. Wa in asabaka syai' fala taqul lau. Ani fa'altu kana kadza wa kadza. Jadi saat kita mendapatkan hal yang buruk, maka Allah melarang kita untuk mengatakan, oh dulu seandainya begini, nggak boleh. Tapi apa yang harus Ibu katakan? Qadarullahu wa masya'a fa'ala. Bahwa semuanya sudah menjadi qadarullah, takdir Allah, dan Allah melakukan apapun yang Dia kehendaki. Bu, saya mau nanya. Ya. Ibu mau nggak suaminya tidak disiksa? Mau Pak? Salah satu bentuk penyiksaan terhadap mayit jikalau kita berkata gini. Kenapa hendaknya? Saya mau tanya. Mau coba Ibu berdoa pesan kepada suaminya kalau masih ada, apa yang Ibu mau katakan kepada suami kalau masih hidup, cepat ngomong. Suami Panggil masih apa? hidup. Panggil apa? Biasanya Jikalau. Bapak. Papa ya. Bapak. Masih hidup atau meninggal? Kalau meninggal, Oh, kalau kalau masih udah. hidup, seandainya masih ada, coba masih ada. katakan. Pak, Ya, terima kasih banyak. terima kasih atas segala yang telah berikan kepada saya. Iya. Ternyata sangat besar gitu. Segala sesuatu yang diberikan oleh suami Iya, saya. makasih banyak, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Kalau sudah tidak ada baru terasa kalau kita kehilangan, ya. Ya, Masya betul. Allah. Terima Silakan. kasih banyak ya Ibu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana, Ustadz Asad, Ustadz Syam, dan semuanya. Sekarang saatnya saya Saskia dan segenap tim yang bertugas mohon izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.